ikut dirimu atau ikut perkataan Tuhan Yesus? Aku ikut Injil. Oke, Alkitab. Injil bilang 2 Tuhan atau 1 Tuhan? Satu. Ya, tetapi kenapa kau bilang 2 Tuhan? Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Bapa itu Tuhan yang tidak pernah terlihat. Jadi Oke? yang tidak pernah terlihat hanya Bapa saja. Ya memang Bapa tidak pernah terlihat. Hanya Bapa saja. Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah terlihat. Yang menginsyapkan manusia. Oke, firman terlihat tidak, firman itu transenden juga enggak? Firman itu tidak terlihat sebelum menjadi daging. Oke, berarti itu hakikatnya satu Allah atau 3 Allah? Satu Allah. Ya berarti kau beda dengan Edis. Sekarang saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sabar, Bapa, Putra, YHWH, ya, yang mana yang YHWH? Yang Bapa. Sang putranya tidak YHWH? YHWH, tapi menyandang nama YHWH itu. Saya tak, oke. Roh Kudus YHWH atau tidak? YHWH. Nah, berarti kau beda dengan Edis. Edis bilang hanya Bapa yang YHWH, Putra bukan YHWH, Roh Kudus bukan YHWH. Makanya RK. Oke, ketiga, poin ketiga. Bentar dulu, Kak. Bentar. Bapa dan Putra itu setara dalam keilahian keontologisannya atau tidak? Secara keilahian sama. Sama, setara. Ya, berarti kau beda dengan Edis. Edis bilang tidak setara. Ya tidak setara. Tidak setara dalam beda lagi. Tadi kau bilang setara, sekarang kau bilang tidak setara. RK, makanya RK didengar. Yesus dan Bapa itu keilahiannya sama, tapi dalam kemanusiaannya itu tidak sama. Oke, betul. Dalam kemanusiaannya itu tidak sama. Makanya Yesus itu berdoa kepada Bapa. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia Tuhan atau tidak? Tuhan. Dia Allah atau tidak? Allah. Nah, kau beda dengan Edis. Edis bilang dalam keadaan manusia Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia Tuhan aja. Iya, RK. Jadi apa yang kau mau perdebatkan dengan saya? Sementara kita berdua sama. Yang kau perdebatkan ini adalah karena tendensi kamu terhadap diriku. Padahal secara doktrinal, Tritunggal, kamu sama dengan saya. Tapi karena kecintaan kamu, kepatuhan kamu, menuhankan Edis berlebihan, akhirnya kesalahan Edis pun kau mau luruskan. Itu secara psikisnya. Aku tidak benci samamu, saudara RK. Tidak, sedikit pun tidak ada benci sama aku. Terus, bagus ya. Itu. Iya. Dan ya sama siapapun si bom siapa, walaupun mereka itu kadang-kadang ngomong kotor, aku tidak pernah benci. Bahkan aku mendoakan. Mendoakan. Masih sanggup aku mendoakan. Bagus itu, Bang. Iya. Enggak, maksudnya tadi itu aku mau meluruskan yang tadi itu, Bang. Yang mana? Yang dikatakan masa Edis bilang Yesus itu ateis? Bukan. Iya. Dia bertanya loh. Supaya ngerti kita. Oke. Ya, jadi dia bentar Bang. Silakan. Edis itu bertanya kepada Bapak Romo yang tercinta itu, yang terhormat. Bapak Romo, apakah Yesus itu seorang ateis? Kan dia bertanya. Jangan kita simpulkan bahwasanya Yesus mengatakan Edis mengatakan Yesus itu seorang ateis. Enggak, Edis, dia itu bertanya. Saya tanggapi. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Iya. Itu statement, sepakat? Iya. Oke. Ya, itu statement, ya. Oke. Secara literal di dalam Alkitab tidak tertulis kalau sola scriptura tidak ada Yesus punya Tuhan, sepakat? Oke, ada ayatnya ini, Mbak. Oke, tidak ada. Bentar. Oke, Yohanes 20 ayat 17, saya sudah tahu arahnya. Saya bisa jelaskan itu. Ayo, coba Abang bacakan dulu. Saya gampang, nanti saya jelaskan secara teologis. Gampang itu. Tapi kita fokus nih. Ya, nanti habis ini saya jelaskan. Saya bertanggung jawab kok dengan saya. Saya fair orangnya. Ya, ketika mengatakan Yesus punya Tuhan, ya, kalau Yesus tidak punya Tuhan berarti Yesus ateis. Itu kan statementnya. Itu kan statement Edis.
Kalau Yesus Maksudnya, tidak punya, kalau kita tidak ikut alur pernyataannya Edis bahwa Yesus punya Tuhan, berarti Yesus ateis, betul? makanya Edis Nggak bertanya loh, betul bertanya. kah tidak statementnya seperti itu? Saya tidak mau menjatuhkan Lae. Tenang. Ya, ya, maksudnya Hanya bagaimana? butuh jawaban jujur. Saya tidak mau menjatuhkan dirimu. Kalau Ya, maksudnya statement Edis, kalau Yesus tidak punya Tuhan, Yesus ateis. Jadi Yesus harus punya Tuhan, betul atau tidak? ya itu kan sedang bertanya kalau Bukan, itu Yesus bukan punya pertanyaan, itu sebuah statement dan begini. analogi eh, yang betul-betul kacau balau. Ya, saya bisa menjelaskan itu. Sekarang gini, kamu betul atau tidak pernyataan Edis kalau Yesus tidak punya Tuhan, Yesus itu ateis. Jadi Yesus harus punya Tuhan. Betul atau tidak pernyataan Edis seperti itu? Itu pernyataannya tapi bertanya loh, bertanya dia. Bukan Itu bertanya. bertanya kepada Bertanya dalam konteks statement yang dia ingin membenarkan statementnya. Betul? Oke. terus terus Sekarang, kalau Yesus tidak punya Tuhan lalu dia ateis, pertanyaannya ateis itu apa? ya tidak mempercayai. Tidak mempercayai apa? Ya siapa yang mengutus dia atau siapa yang lebih besar? Ateis itu, teis itu apa? Itu apa tidak? Ah tidak, Teis itu Tuhan, berarti tidak ada Tuhan. tidak Tuhan ya. Oke. Jadi Tidak ada dewa. tidak ada dewa, tidak ada Tuhan, ateis. Pertanyaannya, kalau tidak ateis artinya kalau Yesus tidak punya Tuhan, dia adalah ateis. Pertanyaannya, apakah Yesus bukan teos? Theos? Kalau dia teos, kenapa harus mengeluarkan statement dia punya Tuhan? Kalau dia sendiri teos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah teos. Ya. Berarti apakah tidak bertentangan dengan eh, definisi dari ateis? Kutanya dulu Reka. Kutanya dulu ya. Kalau kita baca Injil itu secara sungguh-sungguh, apakah Yesus tidak berdoa? Tidak Oke, menghambakan diri kepada Bapa di bagus. surga? Pertanyaan bagus. Yang walaupun Yesus itu adalah Tuhan, itu Tuhan kita ya. Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Dia menyerahkan ketaklukan diri juga kepada Bapa di surga. Oke. Oke, saya tanggapi. Ya, Oke. Jadi ketika Yesus berdoa, kita mengeluarkan pernyataan Yesus punya Tuhan, berarti Yesus takluk kepada Bapa. ya memang Yesus takluk kepada Bapa. Oke. Karena dia berdoa. Iya, Oke. Jadi kalau berdoa, dia takluk kepada Bapa. iya, Sehingga dia punya Tuhan. iya. Oke, saya ikat. Saya Oke, ikat. oke. Oke, sabar. Saya tunjukkan Apakah dalil. Sabar. Wait. Saya tunjukkan dalil. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh, ini pneuma, roh kudus, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan statementmu yang tadi? Apakah dengan dalil Roma 8 ayat 26 Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah? Apakah Roh Kudus takluk kepada Allah dan apakah Roh Kudus juga punya Tuhan? Kalau Roh Kudus aku tidak begitu memahami. Yang kita Saya bahas Yesus, pegang statementnya. Sabar, Alkitab itu apple to apple. Iya, oke. Oke, sekarang Bentar, kalau bentar, kamu Raka, bilang bentar, Kak. Yesus berdoa lalu Yesus punya Tuhan, di sini juga Roh Kudus berdoa, apakah Roh Kudus takluk kepada Bapa? Kalau masalah Roh Kudus aku kurang mengerti. Jawab, kamu jawab Enggak. menurut hati nuranimu. Iya, kalau masalah Roh Kudus aku kurang Jangan mengerti. hanya lari karena Bapa, dan kalau bahas Bapa berarti kalau bahas tentang Bapa berarti bahas tentang Sang Putra. Kalau bahas tentang Sang Putra berarti bahas tentang Sang Roh Kudus. Yang kita Jangan bahas kamu hanya bahas Sang Putra tetapi Sang Roh Kudus kamu tidak bahas. Berarti ada keterpisahan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. yang kita bahas Pertanyaan saya lakukan apple to apple dan juga melakukan komparasi ayat.
Pertanyaan saya kepada saudara, Roma 8 ayat 26, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa, kepada Allah. Bang RK yang sangat hormat. Pertanyaannya, Bapa untuk Bang Nababan yang terhormat. Yesus berdoa kepada Bapa, muncullah statement Yesus punya Tuhan. Roh Ya. Kudus berdoa kepada Allah, apakah Roh Kudus punya Tuhan dan takluk kepada Allah? Apakah Roh Kudus bukan Allah sehingga dia takluk kepada Allah? Dari statement itu yang saya pegang. Jujur. Abang dengar nggak apa yang kubilang? Jujur. Enggak, abang dengar nggak apa yang kubilang? Jujur. Kalau soal Roh Kudus, Jujur. Loh. Apple to apple. ya aku tidak mengerti soal Roh Kudus. Jujur. Aku tidak mengerti soal Roh Kudus. Kalau Itu tidak ada mengerti soal Roh Kudus, yang kita bagaimana bahas kau di sini. mengerti soal Sang Putra? yang kita bahas di sini Sang Putra dengan Bapa. Wah, tolong Pak, jujur. Iya, yang kita bahas di sini kan Yesus Tidak jujur, ngelak.